Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah kehampaan yang kamu rasakan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa kamu tidak punya pasangan, melainkan karena kamu telah mengabaikan dirimu sendiri selama bertahun-tahun? Dan bagaimana jika apa yang kamu sebut kesepian sebenarnya hanyalah gema dari seorang wanita yang telah berhenti mendengarkan dirinya sendiri demi menyenangkan orang lain? Hari ini, aku ingin memberitahumu sesuatu yang dipahami oleh Carl Jung lebih baik dari kebanyakan orang. Sesuatu yang masyarakat tidak ingin kamu ketahui, karena itu akan menghancurkan bisnis mereka yang paling menguntungkan, yaitu meyakinkanmu bahwa kamu membutuhkan seseorang untuk menjadi utuh. Tapi bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika kesepian yang begitu kamu takuti sebenarnya adalah pintu gerbang menuju pembebasanmu sendiri? Jung berkata bahwa kebanyakan orang tidak mencintai, melainkan saling bergantung. Mereka menggunakan orang lain sebagai tameng untuk menghadapi eksistensi mereka sendiri. Dan kita, para wanita, yang tumbuh dalam budaya, di mana kita diajarkan sejak kecil bahwa nilai kita terletak pada saat kita dipilih, telah menyempurnakan seni menghilang ke dalam sebuah cita-cita romantis. Kita menjadi ahli dalam membaca perasaan orang lain sambil kehilangan kontak dengan perasaan kita sendiri. Selama puluhan tahun, kamu telah dijejali cerita bahwa seorang wanita tanpa pasangan adalah wanita yang tidak lengkap, bahwa ada sesuatu yang rusak di dalam dirimu. Jika kamu lebih suka sendirian daripada harus menegosiasikan setiap aspek hidupmu dengan orang lain, kamu diberitahu bahwa cinta sejati berarti pengorbanan, adaptasi, bahwa kamu hanyalah separuh dari sesuatu yang lebih besar. Namun, tidak ada yang menjelaskan kepadamu berapa harga yang harus dibayar untuk semua itu, yaitu hilangnya secara perlahan jati dirimu yang sebenarnya. Seberapa sering kamu mengubah pendapatmu hanya untuk menghindari konflik? Berapa banyak mimpi yang telah kamu simpan di dalam laci karena tidak sesuai dengan kehidupan bersama? Berapa banyak bagian dari esensimu yang telah kamu sembunyikan atas nama keharmonisan? Kamu menyebutnya kedewasaan, kamu menyebutnya cinta, tapi sejujurnya itu adalah awal dari lenyapnya dirimu sendiri. Jung tahu bahwa beberapa jalan membutuhkan keheningan, kesendirian, dan pengorbanan, tetapi bukan pengorbanan dirimu sendiri, melainkan pengorbanan rasa takut. Takut dianggap egois hanya karena kamu memilih dirimu sendiri. Takut dihakimi karena kamu merasa kebersamaan dengan dirimu sendiri lebih bermakna daripada hubungan nyaman yang terasa hambar. Takut menemukan bahwa mungkin, hanya mungkin, kamu sudah cukup untuk dirimu sendiri. Dan sekarang, saat kamu mendengar kata-kata ini, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu. Karena jauh di lubuk hati, kamu tahu ada versi dirimu yang telah lama kamu nantikan. Versi yang tidak membutuhkan pengakuan dari luar untuk bisa bernapas, yang tidak menawar esensinya demi sebuah kebersamaan, yang bisa sendirian tanpa hancur berantakan. Beranikah kamu menemuinya? Karena inilah inti dari segalanya. Membawa kembali wanita yang dulu ada sebelum kamu belajar untuk menghilang. Menemukan siapa dirimu saat tidak ada yang melihat, saat kamu tidak perlu membenarkan dirimu, saat kamu tidak perlu melunakkan sudut-sudut tajammu. Tetaplah bersamaku, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengubah hubunganmu dengan dirimu sendiri selamanya. Masyarakat punya rencana yang sangat jelas untuk hidupmu. Kamu telah diprogram sejak kecil dengan sebuah skenario tak terlihat. Sekolah, bekerja, menemukan seseorang, menikah, punya anak, menua bersama. Terdengar bagus, terdengar aman, terdengar seperti jalan yang seharusnya diambil oleh setiap wanita. Tapi tidak ada yang bertanya kepadamu, apakah itu benar-benar jalanmu, atau hanya satu-satunya jalan yang diizinkan untuk kamu bayangkan. Jung tahu, ketika kamu mengikuti skenario orang lain, itu adalah bentuk penghancuran diri yang sunyi. Kamu menjalani hidup orang lain sementara jiwamu sendiri perlahan layu, menunggu gilirannya. Dan kita, para wanita, yang dibesarkan untuk selalu menyenangkan, telah mengubah pengorbanan ini menjadi sebuah kebajikan. Kita diajarkan bahwa tujuan tertinggi dalam hidup kita adalah ada untuk orang lain, untuk mendefinisikan identitas kita melalui orang lain dan menyebutnya cinta. Tapi apa yang terjadi ketika suatu pagi kamu bangun dan tidak lagi tahu siapa dirimu? Apa yang terjadi ketika kamu menyadari bahwa kamu telah hidup bertahun-tahun sebagai pacar dari, istri dari, ibu dari, sehingga kamu benar-benar lupa siapa wanita di baliknya? Itu menakutkan karena artinya kamu telah hidup seperti bayangan dirimu sendiri.
sebuah versi yang disesuaikan hanya untuk konsumsi luar. Cinta romantis, seperti yang telah dijual kepada kita, sebenarnya adalah penjara emosional yang dihias dengan indah oleh bunga dan janji. Kamu diajarkan bahwa mencintai berarti melebur, kehilangan dirimu dalam diri orang lain, membangun identitas berdasarkan ketergantungan emosional. Kamu diberitahu bahwa jika kamu benar-benar mencintai, kamu harus bersedia berubah, beradaptasi, menjadi lebih sedikit dari dirimu sendiri, agar orang lain merasa nyaman. Jung melihat ini sebagai bentuk kekerasan psikologis, kekerasan yang menuntut seseorang mengkhianati dirinya sendiri atas nama cinta, kekerasan yang menciptakan wanita-wanita yang tidak bisa ada tanpa tatapan pengakuan dari seorang pria, kekerasan yang meyakinkanmu bahwa kesepianmu adalah masalah yang harus diselesaikan, bukan ruang suci yang harus dihuni. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana semua orang otomatis menganggap kamu sedang mencari begitu kamu lajang, seolah-olah keadaan alamimu adalah sebuah kekurangan, seolah-olah keutuhanmu bergantung pada dipilih oleh seseorang, seolah-olah kedamaian batin adalah sebuah anomali yang perlu dijelaskan. Tapi bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika wanita-wanita yang memilih kesendirian bukanlah mereka yang tersesat, melainkan mereka yang akhirnya ditemukan? Kenyataannya adalah, dunia tidak memaafkan wanita yang telah belajar untuk merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dunia tidak memaafkan ketika wanita menyadari mereka bisa bahagia tanpa menyesuaikan seluruh hidup mereka untuk orang lain. Dunia tidak memaafkan ketika wanita mengerti bahwa kesendirian bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Karena seorang wanita yang tidak perlu diselamatkan adalah wanita yang berbahaya. Dia bebas, dan kebebasan, terutama kebebasan wanita, selalu menjadi ancaman bagi tatanan yang ada. Biar ku beritahu sesuatu yang ditemukan Jung yang mengubah pandangannya tentang cinta. Kebanyakan orang yang berkata mereka mencintai sebenarnya sedang lari dari diri mereka sendiri. Mereka menggunakan romansa seperti obat bius untuk menghindari perjumpaan yang mentah dan tanpa filter dengan jiwa mereka sendiri. Dan kita, para wanita, yang dibesarkan sebagai penyelamat emosional, telah menyempurnakan pelarian ini. Kita diajarkan bahwa nilai kita terletak pada kemampuan kita untuk mencintai, merawat, mendukung, menjadi rumah emosional bagi seseorang. Tapi tidak ada yang mengajari kita untuk membangun rumah kita sendiri. Tidak ada yang memberitahu kita bahwa hubungan terpenting dalam hidup kita adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Tidak ada yang menjelaskan bahwa kita hanya bisa benar-benar mencintai setelah kita belajar untuk tidak lagi mengabaikan diri kita sendiri. Seberapa sering kamu membungkam intuisimu karena ia tidak mengatakan apa yang ingin didengar pasanganmu? Seberapa sering kamu mengkhianati kebenaranmu sendiri untuk menjaga perdamaian? Seberapa sering kamu merasakan tusukan di dadamu yang memberitahumu ini tidak benar dan mengabaikannya karena takut sendirian? Kesepian yang begitu kamu takuti bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah kamu tidak pernah belajar untuk bersama dirimu sendiri. Kamu salah mengira kesepian dengan pengabaian karena kamu telah mengabaikan dirimu sendiri selama bertahun-tahun atas nama cinta. Kamu berhenti mendengarkan suara hatimu. Kamu berhenti menghormati kebutuhanmu. Kamu berhenti melindungi batasanmu. Kamu menjadi orang asing bagi dirimu sendiri. Jung mengerti bahwa individuasi, proses untuk benar-benar menjadi dirimu sendiri, membutuhkan waktu kesendirian yang sakral, bukan kesendirian pahit karena penolakan, tetapi kesendirian sadar karena pilihan. Kesendirian yang memungkinkanmu mendengar suara-suara lirih jiwamu tanpa kebisingan ekspektasi dari luar. Kesendirian yang membawamu kembali pada dirimu sendiri. Karena ketika kamu benar-benar sendirian, tanpa gangguan, tanpa perlu membuat orang terkesan atau merawat siapapun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai mengingat siapa dirimu sebelum kamu belajar untuk menghilang. Kamu mulai mengenali suaramu sendiri. Di bawah semua suara yang memberitahumu bagaimana seharusnya kamu menjadi, kamu mulai lebih mempercayai kebersamaan dengan dirimu sendiri daripada pengakuan dari luar. Tepat di sanalah, dalam kesendirian yang sadar ini, kekuatan feminin sejati muncul. Bukan kekuatan untuk menahan dan bertahan, tetapi kekuatan untuk memilih diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Kekuatan untuk mengetahui bahwa kamu bisa sendirian tanpa hancur. Bahwa kamu bisa membuat keputusan tanpa konsultasi, bahwa kamu bisa ada tanpa pembenaran. Seorang wanita yang telah belajar untuk sendirian tidak mencari kelengkapan pada orang lain. Dia berbagi dari keutuhannya.
Dia tidak mencari seorang penyelamat, tetapi mencari untuk dilihat dan dihargai apa adanya. Dia tidak mencari separuh yang lebih baik. Dia mencari seseorang yang memiliki jeruk utuhnya sendiri. Dan wanita seperti inilah yang berbahaya bagi sistem yang dibangun di atas ketergantungan perempuan. Itulah mengapa kamu diyakinkan bahwa kesepian adalah musuhmu, padahal sebenarnya itu adalah sekutu terbesarmu dalam perjalanan kembali kepada dirimu sendiri. Tahukah kamu apa bedanya antara wanita yang memilih untuk sendirian dan wanita yang tetap dalam suatu hubungan karena rasa takut? Yang pertama, belajar untuk mempercayai dirinya sendiri. Yang kedua, belajar untuk mengkhianati dirinya sendiri. Jung menyebutnya perbedaan antara individuasi dan adaptasi, antara siapa dirimu sebenarnya dan siapa yang orang lain ingin jadikan dirimu. Adaptasi terus-menerus adalah kekerasan. Itu adalah bentuk agresi diam-diam terhadap keberadaanmu sendiri. Setiap kali kamu mengubah pendapatmu untuk menghindari konflik, setiap kali kamu menyembunyikan kebutuhan, setiap kali kamu membuat dirimu kecil agar orang lain bisa merasa besar, kamu melakukan sebentuk bunuh diri emosional. Dan yang tragis adalah, kamu menyebutnya cinta. Tapi cinta sejati tidak pernah memintamu untuk menghilang. Cinta sejati tidak menegosiasikan esensimu. Cinta sejati tidak memintamu meredupkan cahayamu agar orang lain tidak merasa silau. Cinta sejati tidak menuntutmu untuk menyembunyikan rasa sakitmu hanya untuk menjaga kedamaian. Cinta sejati melihatmu, menghormatimu, merayakanmu apa adanya. Dan jika kamu belum pernah mengalaminya, mungkin sudah saatnya untuk memberikannya pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Sendirian mengajarimu sesuatu yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh hubungan apapun, yaitu nilai batinmu sendiri. Bukan nilai yang kamu miliki untuk orang lain. Bukan kegunaanmu sebagai pasangan, penyedia, atau penyelamat emosional. Tetapi nilaimu hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Nilaimu sebagai manusia utuh dan mandiri yang tidak perlu dipilih untuk memiliki nilai. Jung berkata, hanya ketika kamu berhenti mencari di luar untuk apa yang harus kamu temukan di dalam, kamu bisa benar-benar mulai hidup. Dan bagi kita para wanita, itu berarti melucuti pengkondisian selama puluhan tahun. Pengkondisian yang mengajarkan kita bahwa nilai kita bergantung pada diinginkan, dibutuhkan, dan dipilih oleh orang lain. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kepanikan mencengkerammu ketika membayangkan menjadi tua dan sendirian? Bukan karena kesepian itu begitu mengerikan, tetapi karena kamu telah diprogram untuk percaya bahwa seorang wanita tanpa pasangan adalah wanita yang gagal. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika seorang wanita yang memilih kebersamaannya sendiri daripada hubungan yang biasa-biasa saja sebenarnya adalah yang paling sukses dari semuanya? Kesuksesan tidak diukur dari jumlah orang yang mau tinggal bersamamu. Kesuksesan diukur dari kemampuanmu untuk tinggal bersama dirimu sendiri. Dari kemampuanmu untuk menciptakan kehidupan yang begitu penuh, begitu kaya, begitu otentik, sehingga kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari luar. Kesuksesan diukur dari keberanianmu untuk memilih kualitas daripada kuantitas, kedalaman daripada kedangkalan, kebenaran daripada kenyamanan. Ketika seorang wanita belajar untuk sendirian tanpa hancur, ketika dia belajar menikmati kebersamaannya sendiri, ketika dia membangun kehidupan yang tidak memerlukan persetujuan dari luar, maka dia menjadi sesuatu yang tidak bisa dikategorikan oleh dunia, seorang wanita bebas. Dan seorang wanita bebas adalah hal terindah, sekaligus paling mengancam yang pernah ada, karena dia tidak bisa lagi dikendalikan, dimanipulasi, atau dibujuk untuk menerima kurang dari yang pantas dia dapatkan. Peran ibu yang disalahpahami telah mengajarimu untuk menjadi ibu bagi semua orang kecuali untuk dirimu sendiri. Kamu diajarkan bahwa merawat adalah kodratmu, tujuanmu, kebajikan tertinggimu. Tapi tidak ada yang menjelaskan kepadamu bahwa kamu harus belajar terlebih dahulu untuk tidak mengabaikan dirimu sendiri sebelum kamu bisa benar-benar ada untuk orang lain. Jung memahami bahwa naluri keibuan yang salah arah bisa menjadi bentuk penghancuran diri yang disamarkan sebagai cinta. Seberapa sering kamu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanmu sendiri? Seberapa sering kamu menyembunyikan kelelahanmu karena seseorang membutuhkan energimu? Seberapa sering kamu menelan rasa sakitmu karena tidak ingin menjadi beban? Bentuk cinta seperti ini beracun tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai, karena kamu mengajari mereka bahwa kebutuhanmu tidak penting, bahwa kesejahteraanmu bisa ditawar. Sendirian memaksamu menghadapi kebenaran yang tidak nyaman.
Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang asing bagi dirimu sendiri. Kamu begitu sibuk membaca perasaan orang lain, menebak kebutuhan mereka, mengelola suasana hati mereka, sehingga kamu kehilangan kontak dengan dunia batinmu sendiri. Kamu menjadi ahli dalam memberi apa yang tidak pernah kamu pelajari untuk menerima, bahkan dari dirimu sendiri. Kesendirian yang sadar berbeda dari isolasi. Ini bukan pelarian dari dunia, tetapi kembali ke pusat dirimu. Ini adalah ruang suci, di mana kamu bisa mendengar suaramu sendiri tanpa gangguan. Ruang di mana kamu bisa merasakan perasaanmu tanpa harus mengelolanya agar orang lain merasa nyaman. Ruang di mana kamu bisa jujur secara radikal dengan dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Jung tahu bahwa proses ini menyakitkan. Rasanya seperti bangun dari mimpi dan menyadari bahwa kamu telah menjalani hidup orang lain. Ini adalah pengakuan atas semua waktu kamu mengkhianati dirimu sendiri. Semua waktu kamu berkata ya, ketika maksudmu tidak. Semua waktu kamu membuat dirimu kecil agar orang lain bisa merasa besar. Ini adalah sebuah duka. Duka atas wanita yang kamu pikir harus kamu jadi. Tapi dalam duka itu, sesuatu yang luar biasa lahir. Wanita yang sesungguhnya dirimu. Bukan versi untuk konsumsi publik. Bukan versi yang belajar untuk menyenangkan dan menghilang. Tetapi versi yang nyata, mentah, dan otentik. Versi yang punya pendapatnya sendiri. Yang tahu apa yang diinginkannya. Yang tidak takut untuk mengatakan tidak. Yang tidak menjual kedamaian batinnya untuk persetujuan dari luar. Wanita ini menakutkan bagi semua orang yang mendapat manfaat dari ketersediaan emosionalmu yang konstan. Dia menakutkan bagi mereka yang terbiasa dengan dirimu, yang dapat diprediksi, mudah dibentuk, selalu siap mengalah. Karena seorang wanita yang memilih dirinya sendiri tidak bisa lagi dianggap remeh. Seorang wanita yang tahu nilainya tidak menerima remah-remah emosional. Seorang wanita yang telah belajar untuk sendirian, tidak lagi takut sendirian lagi, dan itulah kekuatan sejatimu. Tidak bergantung pada orang lain untuk menjadi dirimu sendiri. Tidak membutuhkan pengakuan dari luar untuk mengetahui nilaimu. Tidak takut akan penghakiman, karena kamu telah belajar untuk mempercayai standarmu sendiri. Dunia ini penuh dengan wanita yang bertahan dalam hubungan karena mereka lebih takut akan kesepian daripada mengabaikan diri mereka sendiri. Wanita yang memilih kebersamaan yang beracun daripada kesendirian yang damai. Wanita yang lebih suka menjadi setengah dari sesuatu yang tidak berfungsi daripada utuh dengan sendirinya. Jung menyebutnya hidup dalam bayang-bayang orang lain, alih-alih bersinar dalam cahayamu sendiri. Apakah kamu mengenali dirimu dalam salah satu dari wanita-wanita ini? Pernahkah kamu menjadi wanita yang tersenyum, sementara sesuatu di dalam dirinya perlahan mati? Wanita yang berkata, "Aku baik-baik saja," sementara di dalam hancur. Wanita yang belajar berfungsi dalam disfungsinya dengan sangat baik, sehingga dia bahkan tidak lagi melihat harga yang dia bayar. Kenyataannya, bertahan dalam suatu hubungan karena rasa takut bukanlah cinta. Itu adalah bertahan hidup. Itu berarti memilih yang akrab daripada yang nyata, keamanan emosional palsu daripada pertumbuhan sejati. Hidup di zona nyaman sebenarnya adalah zona kematian yang lambat, di mana setiap hari kamu sedikit lebih mengkhianati wanita yang bisa kamu jadi. Jung mengerti bahwa beberapa transformasi membutuhkan sebuah jeda. Kamu tidak bisa menjadi versi baru dari dirimu sendiri sambil menjaga yang lama tetap hidup. Kamu tidak bisa menemukan siapa dirimu sebenarnya selama kamu tetap menjadi orang yang dibutuhkan orang lain. Memilih dirimu sendiri terkadang berarti memiliki keberanian untuk mengecewakan mereka yang berharap kamu akan terus menghilang. Sendirian memberimu kembali sesuatu yang telah hilang tanpa kamu sadari, otoritasmu sendiri. Otoritas untuk memutuskan bagaimana kamu ingin hidup, apa yang ingin kamu rasakan, dan untuk apa kamu ingin menghabiskan energi emosionalmu. Otoritas untuk mengatakan tidak tanpa penjelasan, untuk memilih kebersamaan dengan dirimu sendiri daripada kebersamaan yang nyaman, dan untuk menciptakan kehidupan yang tidak memerlukan persetujuan dari luar untuk menjadi sah. Otoritas ini menakutkan bagi mereka yang mendapat manfaat dari ketersediaan emosionalmu yang konstan. Itulah mengapa begitu seorang wanita memilih dirinya sendiri. Kamu sering mendengar, kamu sudah berubah, kamu menjadi egois, kamu tidak sama lagi. Dan mereka benar, kamu tidak sama lagi. Kamu bukan lagi wanita yang mengkhianati dirinya sendiri demi cinta.
yang membuat dirinya kecil demi kedamaian, yang membungkam kebenarannya demi keharmonisan, kamu telah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Seorang wanita yang mengenal dirinya sendiri. Seorang wanita yang telah belajar bahwa sendirian bukanlah hukuman, melainkan sebuah keistimewaan. Seorang wanita yang telah menemukan bahwa kebersamaannya sendiri lebih berharga daripada hubungan apapun yang didasarkan pada rasa takut, kenyamanan, atau kebiasaan. Dan dari tempat integritas ini, dari hubungan yang mendalam dengan dirimu sendiri, segalanya berubah. Kamu tidak lagi menarik apa yang mengisi kekosongan, tetapi apa yang selaras dengan keutuhanmu. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapimu, tetapi seseorang yang merayakan kelengkapanmu. Kamu tidak lagi takut sendirian, karena kamu telah belajar bahwa bersama dirimu sendiri, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Jung sangat memahami sesuatu yang dihindari kebanyakan orang. Pertumbuhan sejati adalah proses yang sepi. Itu tidak bisa didelegasikan, tidak bisa dibagikan, tidak bisa dicapai sebagai pasangan. Ini adalah perjalanan batin yang menuntut keheningan, introspeksi, dan kejujuran brutal dengan diri sendiri. Sesuatu yang hanya sedikit orang yang mau menanggungnya. Hubungan, seberapapun penuh kasihnya, menciptakan kebisingan, gangguan emosional, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak harapan, terlalu banyak kebutuhan untuk menjelaskan setiap langkah. Semua kepadatan emosional ini terus-menerus mengundangmu untuk menahan diri, melunakkan sudut-sudut tajammu, menyensor dirimu sendiri. Tetapi pemikiran radikal, pertumbuhan sejati, tidak muncul di tempat-tempat di mana kamu harus meminta izin untuk ada. Pernahkah kamu perhatikan bahwa ide-ide terdalammu datang ketika kamu benar-benar sendirian, bahwa wawasan terpentingmu muncul dalam keheningan saat tidak ada yang melihat? Ketika kamu tidak harus menurunkan intensitasmu agar orang lain merasa nyaman, itu bukan kebetulan. Pikiranmu membutuhkan ruang untuk menjadi berbahaya, untuk menjelajahi area yang akan segera disensor jika kamu mengucapkannya dengan keras. Einstein tidak mengembangkan teorinya di meja makan keluarga. Virginia Woolf tidak menulis mahakaryanya sambil mengelola konflik hubungan. Frida Kahlo tidak melukiskan rasa sakitnya yang terdalam setelah terlebih dahulu bertanya kepada orang lain, apakah itu pantas? Para wanita dan pria ini tahu sesuatu yang membuat budaya cinta romantis kita lupakan. Beberapa ciptaan membutuhkan inkubator psikis yang terlindungi, tempat tanpa kebisingan, tanpa gangguan emosional. Kreativitas sejati melintasi batas, tidak dapat diprediksi, seringkali tidak pantas, dan jarang cocok dengan hubungan biasa. Bayangkan menghentikan alur pemikiran yang dalam hanya untuk menyelesaikan kesalahpahaman rumah tangga, untuk menenangkan rasa tidak aman, atau untuk menjelaskan mengapa kamu tidak membalas pesan. Kelihatannya sepele, tetapi seiring waktu itu merusak. Pikiran kehilangan alurnya, pemikiran menguap, dan gagasan yang akan lahir pun mati. Hampir tidak ada yang menyadari seberapa sering siklus ini berulang dalam pernikahan, hubungan, dan bahkan kemitraan yang bermaksud baik. Jung akan menyebutnya racun yang lambat, pengenceran konstan dari kehendak kreatif, dan hal yang tragis tentang itu adalah rasanya normal. Kebanyakan orang menerima mediokritas intelektual ini sebagai harga cinta, sebagai bagian dari perjanjian. Tetapi sang pencipta yang sendirian tidak menerima itu. Dia memilih sesuatu yang lain. Dia memilih untuk bangun, kapanpun dia mau, untuk berpikir sampai kepalanya panas, untuk menulis tanpa jam, untuk menghancurkan apa yang dia ciptakan kemarin, dan untuk memulai lagi, semua tanpa harus menjelaskan prosesnya kepada siapapun. Ketiadaan ikatan dalam konteks ini adalah kesuburan, ruang, api yang tidak pernah padam, karena tidak ada yang menuntutnya untuk dipadamkan. Tentu saja, itu ada harganya. Tidak ada yang menunggumu di ruang tamu. Tidak ada makan malam romantis, tidak ada rencana hari Minggu. Kamu dianggap aneh, eksentrik, dingin, tetapi sebagai imbalannya, kamu mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diberikan siapapun, kebebasan untuk berpikir sejauh jiwamu mencapai. Pada titik tertentu, setiap wanita menghadapi saat di mana dia harus memutuskan hidupnya sebenarnya milik siapa, bukan dalam teori, tetapi dalam praktik. Karena kebanyakan mengaku bebas, namun hidup seperti karyawan dari harapan orang lain. Mereka mengklaim memilih untuk diri mereka sendiri, tetapi setiap langkah disaring melalui rasa takut akan penghakiman, penolakan, kesepian. Memilih dirimu sendiri lebih dari sekadar tindakan keberanian. Ini adalah tindakan perang, pernyataan diam-diam bahwa kamu tidak akan lagi menegosiasikan integritasmu untuk masyarakat. Jung tahu
Pilihan ini ada harganya. Karena saat kamu memutuskan untuk menempatkan dirimu di pusat hidupmu, semua yang selama ini berputar di sekitarmu karena kenyamanan mulai hancur berantakan. Orang-orang pergi, rencana runtuh, hubungan bubar, dan yang tersisa adalah kamu, telanjang, bebas, dan akhirnya utuh. Kebanyakan orang tidak menginginkan kebebasan semacam ini. Mereka menginginkan versi yang sudah diedit. Kebebasan dengan instruksi, dengan kasih sayang yang terjamin, dengan musik yang menenangkan di latar belakang. Tetapi kebebasan sejati itu brutal, kosong, berbahaya. Itu tidak datang dengan tepuk tangan, tetapi dengan keheningan dan dengan tanggung jawab penuh atas setiap keputusanmu. Kedaulatan sejati bukan berarti menguasai orang lain, tetapi tidak dikuasai oleh siapapun. Baik oleh budaya, oleh kekurangan, maupun oleh rasa takut. Kamu tahu kamu berada di jalan ini. Ketika kamu berhenti bertanya, apakah orang lain setuju dengan keputusanmu? Ketika kamu mulai hidup tanpa izin. Ketika kamu mengatakan tidak dan tidak lagi merasa bersalah. Ketika kamu berjalan sendirian, meskipun semua orang mengatakan kamu salah. Pilihan ini menakutkan dan mengisolasi, tetapi membebaskan karena kamu menyadari apa yang tidak pernah diberitahukan siapapun kepadamu. Kehidupan yang benar-benar kamu inginkan tidak cocok dengan cetakan apapun. Dan untuk menjalaninya, kamu harus mengkhianati harapan, mengecewakan, dan membuat frustrasi mereka yang memproyeksikan versi yang tidak pernah ada padamu. Inilah tepatnya di mana banyak orang menyerah. Mereka kembali ke hubungan yang biasa-biasa saja, pekerjaan yang dapat diprediksi, rencana yang tidak mengganggu siapapun. Mereka menyebutnya kedamaian, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu itu adalah penyerahan diri. Jung akan berkata, jadilah siapa dirimu, tetapi tidak ada yang mengajarimu caranya, karena menjadi dirimu sendiri berarti melepaskan keamanan menjadi versi yang disetujui orang lain. Itu berarti menempatkan dirimu di pusat hidupmu tanpa takut disebut egois. Egois bukanlah memikirkan dirimu sendiri. Egois adalah menuntut orang lain untuk memikirkanmu. Orang yang memilih dirinya sendiri berhenti mendelegasikan. Dia tidak lagi menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaannya. Dia tidak menunggu penyelamatan. Dia tidak membutuhkan pengertian untuk maju. Dia cukup untuk dirinya sendiri. Dan itu menakutkan orang. Karena siapapun yang cukup untuk dirinya sendiri tidak dapat dibengkokkan. Dia tidak perlu menyenangkan untuk menjadi bagian. Dia tidak perlu setuju untuk menjaga kasih sayang. Dia tidak perlu menyembunyikan intensitasnya agar sesuai. Orang ini berbahaya karena dia bebas. Dan di dunia yang dibangun di atas ketergantungan emosional, orang yang bebas adalah ancaman. Fakta bahwa kamu telah sampai sejauh ini berarti sesuatu. Itu berarti bahwa pada tingkat tertentu kamu sudah tahu. Kehidupan yang dijual kepadamu dengan cincin, janji, dan stabilitas emosional bukanlah hidupmu. Mungkin kamu sudah mencobanya, mungkin kamu masih mencoba, tetapi sesuatu di dalam dirimu tetap gelisah. Berbisik bahwa ada lebih dari itu. Dan lebih ini tidak terletak pada menemukan seseorang tetapi dalam menjadi seseorang. Seseorang yang tidak membutuhkan pengakuan untuk bernapas. Seseorang yang bisa sendirian tanpa runtuh. Seseorang yang membangun kehidupan bukan untuk diterima, tetapi untuk menjadi nyata. Jung berkata, siapapun yang memiliki mengapa dapat menanggung hampir semua bagaimana. Tetapi kamu hanya menemukan mengapa ini ketika kamu membungkam dunia di sekitarmu. Dan itu menuntut keberanian, melepaskan, dan kehilangan kenyamanan yang menidurkan jiwamu. Dunia tidak peduli dengan kebebasanmu. Dunia peduli dengan adaptasimu. Tetapi pada titik tertentu, adaptasi menjadi identik dengan kematian, hanya dalam gerak lambat. Sekarang kamu punya dua pilihan. Kembali ke normalitas dan berpura-pura pesan ini tidak menggerakkanmu, atau ambil risiko. Risiko hidup seolah-olah kamu tidak berutang apapun kepada siapapun. Risiko membawa di hatimu satu-satunya kesetiaan yang penting. Kesetiaan untuk tidak pernah mengkhianati dirimu sendiri. Aku harus sendirian untuk waktu yang lama untuk memahami itu. Dan itu bukanlah kehidupan lajang yang fungsional dengan malam pesta dan aplikasi. Bukan kesepian seperti itu. Itu adalah jenis yang membuat segala sesuatu di sekitarmu menjadi sunyi. Aku ingat suatu malam hujan turun. Aku duduk di lantai bersandar pada dinding dingin kamarku. Bukan karena drama, tetapi kelelahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menginginkan siapapun.
Tidak ada orang untuk diajak bicara, tidak ada orang untuk menyelamatkanku. Aku ingin mendengar diriku sendiri, memahami diriku sendiri, menyusun kembali diriku sendiri. Dan di sana, dalam keadaan kehadiran yang hampir primitif itu, aku menyadari aku utuh, terluka tetapi utuh, sendirian tetapi bebas, takut tetapi jujur. Dan tepat di sanalah semuanya mulai masuk akal. Jika pesan ini telah sampai kepadamu, itu bukan kebetulan. Hidup tidak mengirimkan pikiran seperti itu kepada mereka yang masih tertidur. Hidup membisikkannya kepada mereka yang sudah mulai terbangun. Dan jika sekarang kamu merasa sudah waktunya untuk mengutamakan dirimu sendiri dan memulai perjalananmu sendiri untuk terhubung kembali dengan dirimu, maka lihatlah materi yang telah aku siapkan dengan penuh cinta. Ceritakan di kolom komentar bagian mana dari dirimu yang sudah lama ingin kamu kenali. Aku akan senang membacamu dan menemanimu di jalan ini. Jika pesan ini beresonansi di dalam dirimu, bagikan dengan seorang wanita yang kamu tahu perlu mendengarnya. Dan jika kamu ingin lebih banyak konten seperti ini, subscribe ke channel ini. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Kehadiranmu berarti segalanya.